Lanjut ya teman-teman. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang diprogram untuk menyebabkan kerusakan pada jaringan sistem komputer dan perangkat keras. Di sini banyak program jahat seperti virus Trojan, worm, dan bot yang menyebabkan kerusakan pada sistem dan dikenal sebagai malware. Sebagian besar program malware dirancang untuk mencuri informasi dari pengguna yang ditargetkan dan untuk mencuri uang dari target data sensitif. Selanjutnya, pengenalan dua jenis malware yaitu virus dan Trojan horse. Untuk yang pertama, pengenalan pada virus yaitu virus komputer adalah suatu bentuk program yang mereplikasi dirinya sendiri saat dieksekusi. Jadi, virus ini tuh dapat mengubah program komputer yang berbeda dengan melampirkan kodenya sendiri, sedangkan Trojan horse adalah perangkat lunak yang bersertifikat tetapi membahayakan sistem saat instalasi. Jadi Trojan itu dapat membuat pintu belakang dalam sistem dan dapat mencuri informasi. Selanjutnya ada fungsi-fungsi malware. Pada fungsi virus yang pertama yaitu virus komputer harus mengandung dua bagian untuk menginfeksi sistem. Yang pertama adalah rutinitas lonjakan yang menemukan file dan data baru yang akan terinfeksi oleh program virus. Dan yang kedua dikenal sebagai rutinitas penyalinan yang diperlukan untuk program dirinya sendiri ke dalam file yang ditargetkan oleh rutinitas pencarian. Sedangkan fungsi pada Trojan horse yang pertama yaitu Trojan horse terjerat dalam serangan phishing atau lampiran situs sosial lainnya yang mengunjungi situs web tidak bersertifikat. Yang kedua yaitu tertanam dalam perangkat lunak atau file yang dapat dieksekusi dan membuat akses tidak sah. Selanjutnya, jenis-jenis malware. Pada jenis-jenis malware yang pertama yaitu ada boot sector virus. Virus jenis ini merusak bagian booting sistem dengan menginfeksi catatan boot master yang juga dikenal sebagai MBR sehingga dapat merusak bagian boot sektor dengan menargetkan hard disk sistem. Yang kedua yaitu makrovirus. Jenis virus ini tertanam ke dalam data terkait dokumen dan dieksekusi ketika file dibuka. Dan virus ini juga dirancang untuk mereplikasi dirinya sendiri dan menginfeksi sistem dalam skala yang lebih besar. Yang ketiga yaitu direct action virus. Dan virus jenis ini juga akan melekat pada file yang dapat dieksekusi pada saat mengaktifkan program virus dan menginfeksi sistem setelah infeksi file selesai. Sedangkan jenis malware pada Trojan horse yang pertama yaitu backdoor Trojan. Jenis Trojan ini dirancang untuk membuat pintu belakang dalam sistem pada saat eksekusi program yang terinfeksi dan memberikan akses jarak jauh ke sistem peretas dengan cara mencuri data yang menggunakannya untuk aktivitas ilegal. Yang kedua yaitu Krixos Trojan atau Trojan sumber cepat adalah saat sistem mengklik pop-up acak yang ditemukan di suatu internet dan berupaya agar pengguna memberikan data pribadi, yaitu untuk berbagai transaksi atau skema yang dapat diberikan akses jarak jauh seperti sistem kepada penjahat dalam dunia maya. Yang terakhir yaitu ransom Trojan atau ransom tebusan. Adalah sistem yang memblokir pengguna untuk mengakses sistemnya sendiri dan penjahat dunia maya meminta uang tebusan dari pengguna yang ditargetkan untuk menghapus program Trojan dari perangkat. Selanjutnya, metode deteksi malware. Pada metode deteksi malware,
itu terbagi dua. Yang pertama itu virus. Virus yang pertama yaitu aplikasi dan operasi sistem mulai melambat. Yang kedua yaitu keluarnya akun secara tidak terduga. Yang ketiga mengalami crash karena infeksi virus. Sedangkan metode deteksi pada Trojan horse yaitu respon mulai melambat. Yang kedua itu meningkatkan pop-up acak. Yang terakhir itu mengalami perubahan pada saat instalasi. Selanjutnya yaitu ancaman malware. Pada ancaman malware ini, yang pertama yaitu virus MyDoom. Virus MyDoom ini adalah jenis program jahat yang dirancang untuk mengirim email, spam, dan membuat pintu belakang sistem yang memengaruhi lebih dari 50 juta sistem. Sedangkan Trojan horse adalah Trojan Emotet, sebuah malware Trojan terkenal yang didefinisikan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat yang dirancang khusus untuk melakukan pencurian finansial. Selanjutnya, tindakan pencegahan malware. Yang pertama yaitu menggunakan perangkat lunak antivirus yang bersertifikat, seperti mencegah masuknya virus ke dalam sistem dan memiliki pelindungan yang jauh lebih baik. Yang kedua yaitu mengunjungi situs web yang aman, contohnya seperti web e-commerce atau situs web penerbit buku atau penerbit jurnal. Yang ketiga yaitu pembaruan driver rutin. Sedangkan pencegahan Trojan horse yaitu menggunakan perangkat lunak yang bersertifikat, seperti situs ilegal yang mencegah aktivitas Trojan apapun di sistem. Yang kedua yaitu menghindari mengklik pop-up acak. Yang ketiga, menggunakan antivirus dan firewall untuk perlindungan terhadap Trojan horse. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah membahas berbagai aspek penting tentang malware ini, kesimpulannya adalah bahwa virus dan Trojan adalah dua jenis yang memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Virus ini memiliki tujuan utama untuk merusak data dan informasi dalam sistem, mempengaruhi sistem secara drastis dengan kemampuan mereplikasi dirinya sendiri dan merusak banyak file. Sedangkan Trojan itu memiliki tujuan utama yang melibatkan pencurian file dan data sistem dengan dampak yang lebih terbatas, dirancang untuk diakses dari jarak jauh dan tidak memiliki kemampuan untuk mereplikasi dirinya sendiri. Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan, kalau yang ingin ditanyakan boleh bertanya di kolom chat atau bisa on mic juga. Bagaimana teman-teman? Masih ada suara saya? Oke, baik. Apakah ada yang ditanyakan sebelum sesi ini ditutup?
Bagaimana, ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, boleh on cam sebentar untuk dokumentasinya. Ya, teman-teman, sebentar aja buat dokumentasi aja. Ayo yang lain gimana? Gak ada lagi ini tuh. Ya udah ya, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Boleh matikan lagi. Baik, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi ataupun dalam salah menjelaskannya. Mohon maaf, terima kasih atas partisipasinya dalam webinar saya, dan sampai jumpa di kesempatan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.